Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026. Ya, Pro 2 FM Singkat aja teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Senang banget hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada. Seperti biasa, program favorit kamu, tempat kita ngobrol santai yang kadang-kadang juga ngena ya, relate sama kehidupan kita. Nah, ngomongin soal hidup teman Pro 2, pernah gak sih kamu ada di posisi udah bener tapi milih diem? Udah sakit hati tapi milih untuk mengalah, atau lagi debat sama orang terus kepikiran, udah deh aku capek mending mundur aja. Tapi kadang ya teman Pro 2, orang yang mengalah itu malah dianggap kalah, dibilang lemah, dibilang gak punya pendirian. Padahal belum tentu juga, karena dalam ajaran agama Hindu ada banyak nilai tentang pengendalian diri, terus juga kesabaran dan memilih damai dibandingkan memperbesar ego. Tapi pertanyaannya, mengalah itu apakah bentuk kebijaksanaan atau malah bikin orang seenaknya sama kita? Nah, hari ini teman berdua, aku bakal ngobrol seru bareng Kak Sri, penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, yang bakal ngajak kita melihat arti mengalah dari sudut pandang Hindu dan kehidupan anak muda zaman sekarang. Selamat pagi Kak Sri. Selamat pagi Kak Ita. Apa kabar hari ini? Asenggara baik. Baik, ketemu lagi kita ya. Oke. Kalau kita ngomongin kata mengalah gitu ya Kak Sri, kenapa banyak anak muda yang langsung menganggap itu tuh identik sama kalah? Baik, terima kasih Kak Ita. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti yang sampaikan Mbak Ita, bahwa banyak yang beranggapan ya saat ini mengalah itu berarti lemah. Banyak orang beranggapan seperti itu. Namun dalam pandangan Hindu, mengalah itu sesungguhnya berarti mengendalikan ego, sama seperti pengendalian diri atau mulat sarira. Jadi mengalah itu bukan berarti lemah, sepanjang mengalah itu untuk kebaikan. Contohnya untuk menghindari pertengkaran, untuk menjaga keharmonisan, misalnya dalam lingkungan keluarga, mengalah untuk adik. Nah, mengalah yang dianggap lemah adalah mengalah jika anak-anak muda mengalah saat tidak berani menyuarakan kebenaran. Nah, itulah baru lemah. Lemah saat mengalah untuk menyatakan hal itu benar. Jadi mengalah untuk ketidakbenaran. Itu yang dianggap lemah dalam pandangan agama Hindu. Oke, berarti bedanya mengalah karena bijaksana sama mengalah karena takut konflik, malas ribut itu seperti apa? Kalau takut konflik, takut ribut, tergantung konteks seperti tadi. Konteksnya apa? Takut ribut karena hal-hal yang memang tidak artinya berpengaruh dalam konteks itu hal yang baik. Maksudnya misalnya kita sama teman nih, kita misalnya diejek gitu ya, memang lebih baik sih kita tidak usah membalas, karena kalau kita membalas ejekannya itu tentunya akan menjadi pertengkaran. Karena orang yang hebat itu atau yang luar biasa itu bukan yang menang dalam pertengkaran sesungguhnya, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya. Bedanya dengan orang yang lemah, dianggap lemah karena mengalah gitu ya, dalam konteks yang positif atau maaf yang tidak positif itu ya seperti ada teman yang melakukan kecurangan, misalnya mencuri, terus kemudian kita diancam ya, kamu nggak usah mengatakan yang sebenarnya. Nah, sehingga kita jadi takut, jadi lemah, udah ngalah aja. Atau kita misalnya diperlakukan secara tidak baik secara fisik gitu ya, artinya ada kekerasan, maaf, misalnya seksual dan sebagainya ya, kita harus berani mengungkapkan itu untuk kebenaran, sepanjang itu konteksnya untuk kebaikan, seperti itu. Tapi kadang kan ada tuh orang yang terus-terusan sabar, terus diem, tapi malah dimanfaatin. Nah,
Nah, itu betul sekali sebenarnya. Kadang sudah diem terus ya, mengalah sampai sabar sehingga kesabaran itu juga ada batas ya kan, seperti itu. Tetapi pada intinya bahwa ya tidak akan pernah kita itu rugi sebenarnya. Kembali ke karma, ke karma kita. Kalau kita sabar, kita tidak membalas, walaupun misalnya orang itu menganggap kita itu lemah, ya berarti orang yang melakukan hal tidak baik ke kita sebenarnya dialah yang orang lemah sesungguhnya. Karena suatu saat itu akan berdampak atau bertimbal balik kepada orang yang melakukannya. Pasti suatu saat juga akan kena hukum karma. Dan saya rasa sebagai manusia juga mungkin akan ada titik jenuhnya. Ya, jadi kalau saking sabarnya, ya tidak usah digubris, sepanjang itu tidak penting ya, tidak terlalu artinya signifikan lah gitu ya, kecuali ya memang seperti tadi, kalau misalnya kita mendapatkan kekerasan baik secara verbal yang berlebihan, ya perlu kita juga menyuarakan kebenaran sehingga tidak artinya memberikan efek jera kepada seseorang. Konteksnya bukan berarti kita membalas juga dengan perilaku yang tidak baik kepada orang yang melakukan itu kepada kita. Oke, ada nggak sih mungkin contoh mengalah yang sehat itu kayak gimana, khususnya untuk anak muda? Khususnya anak-anak muda. Baik, teman berdua nih, untuk anak-anak muda, mengalah dalam konteks yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mampu mengendalikan ego. Nah, biasanya ya di sini yang tantangan terberat, karena pada fase ini saya pun pernah di fase umur remaja ya, sedang egonya tinggi ya ibaratnya. Jadi kalau kita disentil sedikit saja sudah mulai tersinggung dan sebagainya. Bagaimana caranya adalah sederhana ya, pranayama juga kita percayakan kepada diri kita bahwa saya tidak usah membalas orang tersebut. Saya bukan orang yang lemah, tetapi saya orang yang hebat karena saya mampu mengendalikan diri saya. Berbicara kepada diri sendiri. Suatu saat orang yang melakukan itu kepada saya akan berbalik kepada orang tersebut. Jadi ya diabaikan dengan cara kita mulat sarir, introspeksi diri, tenang. Dan tenang itu ya seperti konteksnya kita tidak terlalu reaktif terhadap hal-hal yang mungkin membuat kita dipancing kan. Kadang anak-anak muda kan senang memancing, kamu begini begitu gitu kan, sehingga tersulut emosinya. Nah, bagaimana kita mengendalikan itu dengan tenang aja? Ya sejauh ini itu sih yang bisa, ya itu kita pelajari bersama untuk adik-adik. Oke, tapi kalau orang jadi nggak peduli itu seperti apa? Cuek mungkin jadinya? Cuek kepada, maksudnya yang kita sering diperlakukan seperti orang yang lemah seperti itu. Cuek terhadap hal yang memang tidak perlu, ya tidak masalah. Tetapi kalau misalnya kita mungkin seperti kata Mbak Ita, terus kita dianggap orang yang lemah karena kita sabar ya, sehingga jadi pribadi yang cuek aja, nggak peduli sama apapun, nggak peduli. Saya rasa itu bukan merupakan suatu tindakan yang tidak peduli, tetapi mengabaikan sesuatu yang tidak penting. Jadi ya pada saat ya kita harus bersuara, ya kita bersuara seperti tadi. Lemah itu bukan dalam pandangan agama Hindu, pada saat bagaimana kita menghindari pertengkaran, artinya untuk ketidakharmonisan itu supaya tetap dihindari, supaya kita tetap harmonis baik dengan keluarga. Tetapi lemah itu pada saat kita misalnya tidak berani mengungkapkan kebenaran. Nah, itu konteks lemah. Sehingga kita akan peka, bisa membedakan mana kalanya kita bersuara
artinya bersuara untuk kebenaran, mana kalanya kita mengalah gitu. Jadi di sini kita harus pandai-pandai membedakannya. Ya kalau sepanjang hal tersebut memang untuk kebenaran, ya jangan diam, jangan lemah gitu. Berarti kalau lemah untuk ketidakbenaran, ya itulah lemah sesungguhnya. Karena kenapa? Kan sebagian besar seperti itu ya. Ya udahlah, nggak usah ikut-ikutan. Karena pada dasarnya semua manusia kan kadang takut ya. Takut konteksnya, waduh nggak usah deh ikut-ikutan ah. Lebih baik saya mengalah aja. Padahal sudah diperlakukan misalnya tidak adil dan sebagainya seperti itu. Tetapi kalau untuk menghindari pertengkaran dalam konteks mungkin kalau anak-anak muda kan dengan lingkup pertemanan seperti itu, ya artinya tanamkan dalam diri bahwa ini bukan berarti kalah, tetapi saya orang yang luar biasa, mampu mengendalikan diri saya. Oke, kadang ya kita tuh ada yang gengsi untuk minta maaf duluan karena takut dianggap kalah. Kalau itu seperti apa? Gengsi di kita untuk meminta maaf. Ini budaya sebenarnya ya, mungkin ya. Kalau kita minta maaf itu adalah sesuatu yang luar biasa sebenarnya, berjiwa besar, konteks berjiwa besar. Saya menanamkan kepada dulu waktu di dunia pendidikan, ada 5 kata ajaib. Salah satunya bagaimana kita belajar meminta maaf pada saat kita melakukan kesalahan. Ini dibentuk sejak kapan? Sejak dini. Tentunya bukan hanya dari lingkungan di sekolah, lingkungan di masyarakat, tetapi dibentuk dari keluarga. Jadi kalau anak tersebut sudah dibentuk untuk berjiwa besar, mudah memaafkan, nah itu otomatis. Jadi jangan pernah merasa malu, merasa lemah untuk meminta maaf, karena meminta maaf tidak ada ruginya. Justru itu akan menimbulkan keharmonisan seperti itu. Oke, wah ternyata teman Pro 2 mengalah itu nggak selalu soal kalah ya, tapi bisa jadi bentuk dari pengendalian diri juga. Dan kadang yang paling susah itu bukan menangin orang lain, tapi untuk menangin ego kita sendiri. Nah habis ini kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya.
Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri. Jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Kamu masih bersama Akwita Saputri di obrolan Sepada hari ini, dan aku masih bareng Kak Sri juga, seorang penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Kabupaten Buleleng. Kita masih ngobrolin soal mengalah dalam agama Hindu, lemah atau bentuk dharma ya. Oke, Kak Sri, mungkin ada yang bertanya juga, kenapa sih orang yang emosinya meledak-ledak itu justru sering dianggap lebih berani ketimbang orang yang lebih tenang? Itu sebagian pendapat orang yang salah ya. Karena justru orang yang tenang itu orang yang dianggap orang yang mampu mengendalikan egonya. Orang yang meledak-ledak kan kadang sudah terlihat dengan jelas emosinya. Berarti orang ini tidak bisa mengendalikan emosi. Wah, orang tersebut berarti perlu ditenangkan. Secara tidak langsung kan seperti itu ya. Kecuali mungkin orang tersebut berani, tegas, tanpa teriak-teriak, itu berbeda lagi. Tetapi kalau dia teriak-teriak itu justru kita takut mendekat. Ntar ngamuk kan. Ini orang ini pasti marah. Kan cenderung seperti itu. Sangat berbeda orang yang marah dengan orang yang tenang. Itu sangat terlihat dengan jelas. Karena pada saat orang yang marah, tingkat kesadaran kita kan menurun. Tapi pada saat kita tenang, kesadaran kita itu kan stabil. Sehingga kita tahu, makanya ada pepatah mengatakan jangan pernah mengambil keputusan pada saat kita emosi. Tentunya jadi keputusan itu salah. Jadi buat teman Pro 2, adik-adik khususnya anak remaja, sikap mungkin reaktif seperti teriak berlebihan itu bukan sifat yang dianggap berani ya. Mungkin perlu diluruskan, itu justru sifat yang dianggap bahwa memiliki tingkat kecemasan, mungkin emosional orangnya seperti itu. Nah, kalau dalam Hindu sendiri, apakah orang yang bisa mengendalikan emosi itu termasuk dalam bentuk kemenangan juga berarti? Betul sekali. Karena dalam pandangan Hindu, lemah untuk kebaikan, untuk dharma itu kan pengendalian diri. Sebenarnya yang sejati itu adalah bagaimana kita mampu mengendalikan ego dalam diri kita. Dalam agama Hindu kita juga mengenal sadripu kan. Salah satunya kroda, kemarahan. Bagaimana kita mampu mengendalikan kemarahan, karena musuh yang paling besar itu kan bukan di seberang lautan, tetapi ada dalam diri kita. Itu yang bagaimana kita mengendalikannya. Dengan ya mulat sarira, dengan kita menyadari bahwa orang yang mengendalikan amarah, orang yang mengendalikan krode itu bukan orang yang lemah, tetapi justru orang yang mampu untuk meningkatkan perilaku ahimsa atau tidak menyakiti. Kira-kira ada nggak sih kondisi di mana kita justru tidak dianjurkan untuk mengalah?
kondisi di saat kita tidak anjurkan untuk mengalah seperti tadi, bagaimana kita harus berani, jadi tidak mengalah untuk hal-hal yang berbicara kebenaran. Kita tidak takut pada tindakan adharma, tidak lemah dalam adharma atau ketidakbenaran itu. Itu yang tidak dianjurkan. Oke, Kak Sri melihat generasi sekarang itu seperti apa sih? Lebih gampang emosi kah atau justru lebih sadar soal kesehatan mental dan ketenangan batin? Karena sekarang serba canggih ya. Kalau melihat fenomena, ini fenomena yang terjadi dan real ya, tidak bisa dipungkiri. Anak-anak cenderung saat ini atau remaja sekarang lebih cenderung mudah emosi. Karena apa ya, mungkin juga pengaruh ilmu pengetahuan, teknologi yang demikian canggih, tontonan-tontonan yang mungkin tidak mendidik, itu juga sangat berpengaruh. Sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat mungkin dari kita lahir, lingkungan kita itu juga akan berdampak besar kepada diri kita. Sehingga kita akan mudah sekali untuk terbawa dalam arus lingkungan yang tidak baik tersebut. Jadi anak-anak muda sekarang ya, mungkin kalau dulu kan ada yoga seperti itu ya, sekarang mungkin sudah tidak terlalu diminati. Jadi itu juga salah satu metode untuk pengendalian diri. Oke, kita ke pertanyaan ya dari beberapa WhatsApp yang masuk di 081 139 91054. Hai, selamat pagi Kak Sri. Kalau kita terus mengalah sama keluarga demi menjaga hubungan, tapi hati kita capek banget, itu gimana ya? Demi keluarga tapi hati kita capek. Ya, untuk menjaga keharmonisan keluarga kita nggak usah, mungkin capeknya di mana. Ya, fase remaja seperti itu. Dan intinya begini, orang tua kadang kita memang ada benturan ya, konteks dalam arti sudut pandang, apalagi generasi saat ini yang terbuka, yang serba cepat gitu kan. Kalau dulu kan belum ada zaman digital handphone, jadi kita mungkin jangan kemana, kalian harus jam segini belajar, kalian harus jam segini harus seperti ini. Kita didikte, tapi tujuannya itu pasti baik. Tapi sepanjang itu kebaikan, capek itu wajar, sah-sah saja, manusiawi. Hanya saja ya itulah, ya bukan berarti kita itu lemah gitu. Itu kita belajar untuk mulat sarire, karena itu pembelajaran diri. Suatu saat, pada saat kita menghadapi kehidupan gerah aste asrama, itu akan lebih lagi daripada kita masih remaja. Jadi kita sudah dilatih gitu. Adik-adik sudah dilatih bagaimana untuk mengalah. Suatu saat adik-adik yang mungkin nantinya akan memasuki masa gerhasa asrama itu mengalah untuk istri, mengalah untuk suami, mengalah untuk anak. Nanti akan merasakannya seperti itu. Belum seberapa berarti. Jadi kita jangan capek ya Dede. Tetap semangat pokoknya. Oke, selanjutnya kalau ini pertanyaannya dari live YouTube kita ya, di RRI Singaraja Official, yang bertanya. Ini Pak Nyoman Alexia Saputra mengatakan bahwa ini sudah karma saya sehingga diperlakukan begini, atau dibiarkan karma yang membalas mereka yang berbuat buruk ke kita. Konsep tersebut bukannya jadi destruktif, baik ke diri atau filosofi karma itu sendiri. Baik, Bapak Nyoman Alexia Saputra. Bapak Nyoman Alex, terima kasih. Kalau kita setiap manusia kan ada namanya garis kehidupan ya, takdir, yang mungkin tidak bisa kita rubah, tapi nasib bisa kita rubah dengan mindset dan pola pikir kita. Karma, real karma. Kita berbuat baik, hasilnya pasti baik. Kita berbuat tidak baik, ya tentunya yang kita tanam pasti tidak baik. Entah lambat atau laun kita pasti merasakan. Dan itu destruktif nggak dengan konsep karma? Mengalah, kebaikan itu tidak akan pernah, di catatannya tuh hasilnya tuh tidak akan pernah negatif.
walaupun kita tidak langsung memetik saat ini hasil dari perbuatan kita. Jadi itu juga sumber pembelajaran diri, sumber kekuatan dalam diri, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karma itu kan berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan, bukan karena kita mengalah terus dibiarkan saja karena ini adalah sudah nasib saya gitu. Tergantung konteksnya, mengalah dalam sudut apa. Kalau kita mengalah untuk kebenaran, ya mengapa tidak gitu kan. Jadi itu juga bagian karma yang akan kita tanam. Tentunya nanti akan kita petik suatu saat nanti, mungkin tidak sekarang. Dan saya sangat percaya itu. Saya sangat percaya dengan adanya karma karena saya menjalani kehidupan ini dengan apa sih sesungguhnya, kenapa sih saya lahir. Nah, pada saat kita diberikan sesuatu cobaan, hidup ini kan tidak selalu mulus-mulus saja ya, pasti ada lika-likunya seperti itu. Pernah juga harus sabar gitu ya. Jadi saya berbicara dalam konteks ini karena saya pernah merasakannya. Bagaimana Anda menjadi orang yang sabar itu berat. Orang yang mengalah itu perlu kebesaran hati. Ya, artinya harus lapang dada. Dan saya percaya bahwa karma itu kan bekerja dan tidak pernah salah alamat gitu. Oke, wah waktunya sedikit lagi ya. Mungkin yang terakhir yang ingin Kak Sri sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau lagi nonton kita hari ini. Jadi mengalah itu bukan berarti lemah, tetapi itulah konsep pengendalian diri yang sesungguhnya dalam konteks Bhagavad Gita. Itu sudah meningkatkan atau mengaplikasikan perilaku ahimsa agar tercipta kedamaian dengan sesama. Oke, ya teman Pro 2, dari obrolan hari ini bareng Kak Sri, kita belajar kalau mengalah itu belum tentu kalah ya. Kadang itu justru tanda kalau kita memang sudah cukup dewasa untuk nggak selalu untuk nurutin ego ya. Terima kasih banyak Kak Sri waktunya hari Sama-sama, ini. Kak Ita. Sudah berbagi insight ya yang keren banget dan pastinya relate dong sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Dan terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 yang sudah ikut bergabung, yang udah nonton, udah dengerin. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika